Baik, selamat pagi. Selamat datang semuanya. Selamat pagi, Miss. Apa kabar semua? Baik. Pagi, Miss. Apa bisa open kameranya supaya Miss bisa lihat wajah-wajahnya? Kamera. Thank you, Vincent, Shine, Matthew, Caleb, Shiny, Yafet, Rebecca, dan Devi. Thank you. Terima kasih sudah buka kamera, terima kasih juga sudah hadir tepat waktu, dan terima kasih karena sudah bersedia untuk ikuti weekly online worship kita hari ini, yang terakhir di semester ini ya. Dan seperti biasa, untuk memulaikan, mari kita ambil waktu untuk menenangkan diri, kita berdoa di dalam hati, minta supaya Roh Kudus tuntun kita semua. Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu buka kita. Sama-sama kita buka dalam buku lagu Sion, edisi lengkap. Lagu Sion edisi lengkap nomor 359, Aku Perlu Yesus. Aku perlu Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus Juru Selamat, di kalamku terhalang berat, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu aku bersuka, perlu aku berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus sahabatku, dalam gelap dipimpinnya aku. Aku perlu Yesus yang berikan terang, sertanya ku akan menang. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu aku bersuka, perlu aku berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang tiada, aku berharap padanya. Aku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu aku bersuka, perlu aku berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Baik, untuk doa buka akan dipimpin oleh Naomi. Silakan Naomi. Suaranya belum kedengaran, Naomi. Boleh.
Mungkin mic-nya belum tersambung. Oke, sudah kedengaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di surga, saat ini kami akan memulaikan acara Wicara Solusi kami. Kiranya Engkau memberkati agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Jaringan yang kami pakai tidak ada kendala. Terima kasih. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Terima kasih Naomi. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian. Lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Efrata dengan judul This is My Father's World. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the time of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wondrous rod. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that fails. In the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. All let me ne'er forget. The thought the wrong sins all so strong. God is the ruler yet. This is my Father's world. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven be one. Terima kasih untuk lagu pujian dari Efrata yang sudah kita dengarkan sama-sama, bahwa dunia ini bukan rumah kita yang Tuhan sediakan ada di surga. Namun walaupun begitu, semua yang kita bisa lihat di dunia ini, keindahan yang kita lihat, semuanya ini menunjukkan kasih Tuhan ya. Dan saat ini kita akan berdoa bersama terlebih dahulu sebelum kita ke breakout room.
untuk mendoakan teman kita yang berulang tahun kemarin, yaitu Caleb dan Flynn. Jadi minta maaf kalau kemarin misalnya kasih ucapan ya, bukan Nikto tapi Flynn yang ulang tahun. Jadi kita akan doakan sebelum kita berpisah ke breakout room. Dan untuk mendoakan ini, apakah Pak Markus boleh tolong doakan? Apakah sudah memungkinkan? Siapa yang ulang tahun? Caleb dan Flynn. Oke, Mereka ulang tahun kemarin. oke. Di mana berdoanya di sini? Iya, kita akan doakan sama-sama, kemudian nanti baru ke breakout room. Setelah Baik. berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini kami berkumpul bersama semua siswa Kerudium. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah di hari ini. Dan kami mengingat dua sahabat kami, Caleb Orang dan Flynn Ferdinand yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan telah menambahkan usia buat mereka. Tuhan berikan penjagaan, perlindungan kepada mereka selama tahun-tahun yang lalu sehingga mereka boleh memasuki tahun yang baru dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya berkati selalu dengan hikmat, akal budi dari surga. Berikan kesehatan yang terbaik. Pimpin kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan berkati juga pendidikan mereka yang mereka jalani bersama orang tua. Dan berkati juga keluarga mereka, orang tua, adik kakak mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita selalu dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Markus. Baik, untuk ke breakout room, seperti biasa kita akan bagi di 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan sama-sama dengan Miss, kelompok kedua, apakah Naomi sudah bisa pimpin? Naomi? Apakah available, kondusif untuk pimpin doa? Oke, mungkin audionya agak sulit ya. Samaim boleh bantu di kelompok 2? Halo Samaim. Oke, baik. Kalau memang belum bisa, misalkan buat jadi 2 kelompok saja. Jadi di kelompok 1 akan dengan Miss dan kelompok 2 nanti bersama dengan Pak Markus ya. Oke. Doakan apa ini? Di kelompok doa. Nanti mereka akan memberikan usulan-usulan doa di kelompok oke. untuk didoakan. Ya. Oke, selamat berdoa. Baik, sepertinya semua sudah selesai berdoa ya. Dan saat ini sebelum kita dengarkan lagu tema, kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua dari Kakak Yosua. Kakak Yosua Limbong.
Jadi puji Tuhan untuk instrumen yang sudah kita dengarkan bersama. Dan kita akan mengikuti lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terkini. Ceritakan hidup malaikat, menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terkini. Dan baik, yang akan menjadi pembicara kita hari ini adalah Bapak Markus Sulaiman. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum pernah lihat. Jadi Pak Markus adalah Kepala Yayasan Kerubium Academy dan juga melayani bersama keluarga di Healing Way Indonesia yang khususnya berada di wilayah Indonesia Timur saat ini yang terletak di Sulawesi Utara. Dan untuk menutup rangkaian kegiatan semester ini di Weekly Online Worship yang terakhir ini, kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan beliau sampaikan. Jadi semoga kita semua sudah bisa duduk dengan tenang untuk memperhatikan, dan yang bisa buka kamera juga sudah boleh buka kamera ya, supaya kita bisa sama-sama saling terlihat di sini ya. Oke, puji Tuhan. Dan untuk waktu yang ada, saya persilakan kepada Pak Markus untuk membagikan renungan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat. Baik ya. Baik. Puji Tuhan. Bisa bertemu kembali pada siang hari ini ya. Terima kasih Miss Ridley yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua, khususnya buat saya, membawakan firman Tuhan ya di akhir pertemuan WOW di tahun ini, tahun 2022. Nanti akan ketemu lagi di tahun baru ya, 2023. Terima kasih. Dan di sini saya masih lihat, wah masih banyak ya yang terkenal ya. Semuanya ada. Sebentar ya. Ada Mas Taleb, ada Ariana, Ariela, ya, ada yang lain semuanya. Mau saya sebut-sebut satu-satu ini ya. Sebastian, Teresa, Shiny, Yafet, Evansen, Naomi, Samuel, dan Samim, Kak Venoya, siapa Rebecca, Deve. Banyak ya, semuanya sudah hadir. Oke. Pada siang hari ini saya ingin membawa satu pembahasan. Ini dia tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Oke. Ada boleh dilihat dia punya slide.
Iya. Oke. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua saat kami mempelajari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita buka dulu ceritanya dalam buku Lukas pasal 13. Ayat 6 sampai 9. Silakan ada yang bantu share. Baca Lukas pasal 13. Nanti habis dari situ baru kita telusuri ya. Sudah ada. Nanti gantian satu ayat. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Cuma ada 4 ayat ya. Silakan yang mau mulai ayat ke-6. Ada? Sudah buka ayatnya? Lukas 13. Sudah. Ya, silakan Mas Kaleb. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan Perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. menemukannya. Oke, terima kasih. Yang lain ayat 7. Silakan. Boleh dibantu. Ayat 7. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku ini tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Oke, terima kasih. Itu siapa ya? Saya nggak lihat di sini tandanya. Yafet. Oke, Yafet, betul. Terima kasih Yafet. Yang lain? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Oke, dengan siapa itu? Ariana. Oh iya, Ariana. Tessa. Ya, silakan yang lain. Ayat 7 ya. Oh, ayat 8. Tadi sudah, Marin. Ya, ayat 8. Udah, sama Tessa udah 9. Oh, 9 ya. Ayat 9. Oh, udah habis ya itu. Dihabisin tadi ya sampai tebanglah dia ya. Ser ini lagi nyari-nyari karena Zoom-nya ini nggak kelihatan ke ini semuanya, cuman sedikit yang kelihatan ya. Udah lama sering nggak Zoom nih jadinya gatek. Oke, kita bicara tentang pohon ara. Itu di depan ada gambar ilustrasi pohon ara. Siapa yang pernah makan pohon ara? Buah pohon ara? Ada? Yafet pernah. Oh, di mana ya Yafet makan pohon ara, buah pohon ara? Pernah dijual di jalan-jalanan.
Oh, mantap ya. Ada ya di Jakarta. Di mana? Di kota mana ya, Fet? Dekat Bekasi. Oh, enak nggak rasanya? Enak. Oh, luar biasa ya. Ser aja belum pernah ini dapat buah ara ini ya, Fet ini. Tapi Ser baru lihat gambar-gambarnya. Pernah Katanya beli di rumah berkat. ada juga ya, Mas Kaleb ya. Ya, puji Tuhan deh kalau kalian yang masih kecil-kecil boleh nikmati buah pohon ara ini. Karena kalau di Alkitab kan ada cerita juga toh Yesus itu suka makan buah pohon ara toh. Dan Yesus pernah lihat ada pohon ara, kemudian Yesus cari buahnya karena dia lapar, dia pengen makan, tapi ya buahnya nggak ada. Ini sama nih dengan cerita di Lukas 13, ada seseorang tuan tanah, dia punya kebun anggur. Kemudian di kebun anggurnya itu, yang biasanya kalau di kebun anggur yang tumbuh apa? Pohon apa? Iya, pohon anggur ya. Tetapi Tuhan ini izinkan satu pohon ara tumbuh di kebun anggur itu. Nah, pohon ara ini sebenarnya pohon yang unik ya. Dia itu pohon yang tumbuh sembarang tempat. Dia nggak harus ditanam, tiba-tiba muncul pohon ara. Nah, begitu. Mungkin di kebun anggur itu waktu kebun anggur diolah, tiba-tiba ada pohon ara dari kecil muncul. Nah, pas muncul, mungkin waktu itu penggarap atau pekerja tanya sama tuannya, "Tuan, ini pohon saya tebang atau dibiarkan besar?" Tuannya bilang, "Biar Jo, kasih besar." Akhirnya pohon itu bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Nah, biasanya kalau pohon itu ditanam dari biji untuk sampai berbuah itu butuh berapa tahun? Ayo, ada yang tahu enggak? Kayaknya 3 tahun atau Wah, 4 tahun lah paling. 3 tahun itu mungkin pohon cangkok ya, 3 tahun ya. Kalau dari biji, berapa tahun? Ayo. 5 tahun kali. Bisa jadi 5 tahun, 5, 6, 7 tahun begitu ya. Nah, ini pohon ara, so dikasih izin bertumbuh, dia bertumbuh so 5 tahun, harusnya dia sudah apa? Sudah berbuah ya, sudah Tapi berbuah. gak ada Jadi buahnya. tua. Betul, ini dia ceritanya. Ini jadi buah pohon ara. Pohon ara buahnya itu ada di sela-sela daun ya. Nah, ini buah ara seperti ini modelnya. Aduh, Ser, pengen sekali makan ini. Seperti buah delima, Ser pernah makan buah delima. Tapi ini katanya bisa langsung digigit loh, seperti anggur loh. Langsung dimakan dan rasanya manis. Ada berbagai jenis buah pohon ara nih. Ada Black Mission, dia akan berbuah di bulan Mei, November sampai November. Ada Brown Turkey, Mei, November. Ada warna hijau. Pernahnya yang Kadota. Oh, Kadota warna hijau ya, Juni sampai Oktober itu dia berbuah. Kemudian Sierra, Juni sampai November. Tiger, Juni November. Apa ini yang terakhir ini? Kalimira, Juni sampai September. Jadi ternyata pohon ara itu ada beberapa jenis ya. Dan mereka berbuah nih lama sekali loh berbuahnya. Rata-rata hampir Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Waduh, setengah tahun lebih dia menghasilkan buah. Makanya wajar waktu Yesus mau cari buah ara itu dia pasti tahu ini sudah musim ini. Karena kan lama sekali dia harus berbuah toh. Tapi Baunya Yafet juga pernah makan semuanya. Baunya Yafet sering banget makan semuanya. Ini pernah nih. Oh iya, Black betul. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, ini nutrisinya buah ara itu ada karbohidrat, ada serat, protein, gula, kalsium, zat besi, kalium, magnesium. Wah, luar biasa ini unsur-unsur nutrisinya ya. Ada vitamin-vitamin, ada antioksidan. Jadi kalau makan buah ara itu sehat sekali. Sama seperti buah-buah yang lain loh yang ada di Indonesia ya. Buah apa? Semangka, pepaya, nenas, jambu, apalagi anggur. Siapa yang suka buah? Teman-teman anak-anak Sugridium suka makan buah nggak? Suka dong, semuanya suka. Oke, puji Tuhan. Makan buah yang banyak ya. Iya. Jambu.
Yo, David suka jambu ya. Oke, ya Yafet makan sering buah makan jambu karena Yafet rumahnya kan dekat, jadinya tanam jambu. Jambunya udah berbuah, jadinya tinggal dimakan deh. Oke, kalau jambu itu jambu batu dia kaya dengan vitamin C. Jambu air juga enak. Jambu satu lagi jambu apa itu? Jambu bol. Nah, itu enak juga. Pokoknya buah-buah enak deh. Nah, buah ara ini juga enak sekali. Makanya manfaatnya buah ara itu untuk melancarkan saluran pencernaan. Yang suka susah-susah BAB, nah, makan buah ini karena mengandung serat toh tadi. Jambu kristal. Ya, memulihkan penyakit wasir atau ambeien, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, meningkatkan kekuatan tulang, jadi kuat-kuat tulangnya, mencegah kanker, mengurangi Alzheimer, nih penyakit lupa kalau sudah tua ya. Kemudian menjaga kesehatan kulit. Nah, ini semua manfaat buah ara ini. Banyak sekali. Nah, tuannya datang, bilang sama pekerjanya, ini kok buah pohon ara ini sudah 5 tahun, harusnya berbuah, dan sudah dikasih waktu berapa tahun tadi katanya? 3 tahun toh datang mencari buah, sudah 3 tahun dicari, jadi buah pohon ara ini sekitar 5 atau 8 tahun loh, sudah dewasa tapi nggak berbuah. Terus tuannya bilang, aduh kalau begini nggak ada guna, ngapain pohon ara ini tumbuh di kebun anggur toh nggak berbuah, ditebang saja kalau nggak berbuah. Nah, penjaganya bilang, oh Tuhan tunggu dulu, jangan dipotong ya, Tuhan kasih waktu lagi. Saya mau apa katanya? Saya mau cangkul, saya bersihkan. Saya mau pruning tahu nggak pruning? Pruning itu dipotong-potong daun-daunnya yang tidak perlu dipotong-potong, dibersihkan. Disabit. Ya, terus dibersihkan bawahnya dari rumput-rumput, dikasih pupuk ya, supaya banyak makanannya, cukup, kemudian ada cacing-cacing di situ, kemudian bisa akhirnya menghasilkan buah ya. Katanya sih kalau ada zat fosfor yang cukup untuk pohon menghasilkan buah. Nah, si pekerja ini sayang sekali melihat pohon aranya sudah bagus tapi nggak ada buah. Jadi dia minta izin tuannya untuk dirawat. Nah, dia mulai lakukan ini cabang-cabang yang nggak perlu mulai dibersihkan ya supaya nutrisi nggak lari ke sini, nggak perlu lari untuk daun-daun yang banyak, percuma daun banyak nggak ada buahnya ya. Jadi supaya nutrisinya untuk buah. Kemudian dia mulai menggali, membersihkan, kasih pupuk. Dia senang sekali karena dia tahu kalau pohon-pohon dirawat itu biasanya akan menghasilkan buah begitu. Dan dia siram juga dengan air supaya kalau musim panas dia tidak kehausan. Pohon ini kan juga perlu air toh. Kalau dia musim panas kehausan biasanya yang terjadi adalah daun-daunnya menguning kemudian rontok. Wah, kalau daunnya menguning rontok bagaimana mau berbuah? Ya susah. Jadi dia harus dikasih air yang cukup ya. Kemudian setelah berapa lama dilihat, oh so ada buahnya ini. Ya, puji Tuhan, ternyata sekarang sudah berbuah pohon ini. Mereka senang sekali, tuannya senang sekali melihat ini pohon ara sekarang sudah menghasilkan buah. Nah, biasanya kalau sudah sekali berbuah gimana? Berbuah terus enggak? Ya, berbuah terus. Ya, berbuah terus. Dia akan berbuah dan ingat loh, pohon ara ini berbuahnya lama sekali, selama 6 bulan dia akan terus menghasilkan buah dan kita bisa petik, kita bisa makan. Kita bisa makan di tempat ya, tapi cuci dulu ya, ingat ya, makan di tempat, dinikmati, ingat tangannya jangan kotor. Nanti kalau kotor ada bakteri, virus masuk nanti sakit ya. Jadi akhirnya tuan ini senang dan bergembira. Nah, Sir di kebun tempat Sir tinggal, oh ada juga banyak pohon-pohon loh. Ada pohon, pokoknya banyak deh pohon-pohon deh, Sir. Kalian ada tahu pohon matoa nggak kalian? Nggak tahu ya pohon matoa. Yo. Aku nggak tahu. Yafet ada di gunung. Oh iya, nah di pohon matoa Sir nggak ambil pohon matoanya. Tapi Sir mau cerita ini ada beberapa pohon ya yang serawat nih, mulai serawat. Ini pohon alpukat ini. Dulu dari mulai dia setinggi pinggang, Sir waktu beli tanah ini serawat baik-baik ya. Serawat dia mulai besar. Buah matoanya. Oh iya, enak toh.
Devey? Iya. Rasanya seperti durian dan apa itu, nangka ya, campuran ya. Ya, silakan makan. Ini Sir punya pohon alpukat ini sudah lama Sir tunggu sekali dari kecil sampai mungkin mau 4 tahun toh. Nggak berbuah-buah. Aduh, Sir pikir ini buat apa dia kalau nggak berbuah? Apakah ini kadang-kadang pohon buah itu ada yang juga jantan namanya. Jantan itu artinya dia pohon yang tidak menghasilkan buah, dia cuma jantan saja. Itu ada istilahnya seperti itu ya. Harusnya sih berbuah semua ya. Nah ini pohon alpukat akhirnya saya pikir, aduh, kok dia nggak berbuah terus, saya mau potong sajalah supaya tanam pohon lain. Tapi saya mau lakukan dulu, saya potong-potong ini kayu-kayu yang nggak perlu di sini. Nah, saya potong, nggak perlu. Naik sampai ke atas pakai tangga, saya takut toh naik sampai ke atas kalau langsung pakai tangga, bersihkan. Setelah 1 bulan kemudian mulailah ada bunga-bunga di sini. Nah, ini ada bunga-bunga yang muncul. Wow, senang sekali terlihatnya. Ini biasanya 2 bulan, 3 bulan lagi bunga-bunga ini sudah jadi alpukat yang matang, yang bisa dipanen. Karena ada beberapa pohon alpukat juga di sini yang semua sudah berbuah. Ini saja yang paling terlambat ini berbuah ini. Tapi setelah dirawat, di pruning, dia menghasilkan buah. Ada lagi pohon yang lain. Nah ini pohon apa ini? Kalau lihat. Mangga. Mangga, iyo. Ini namanya mangga Indramayu ini. Besar-besar loh buahnya. Dia pernah sekali berbuah waktu itu. Dan setelah dia berbuah, kemudian setelah lama, dia punya daun-daun rusak. Aduh, sepertinya dimakan hama ini. Bagaimana ya? Kenapa ya? Akhirnya serawat nih, bersihkan dia bagian bawahnya, bersihkan, kasih makanan-makanan, sampah-sampah dari dapur toh. Kemudian dia akhirnya menghasilkan daun-daun lagi. Tapi rencana ini sudah sediakan ini tangga di sini. Rencana mau naik pakai tangga, kalau mau potong-potong daunnya. Daunnya banyak sekali. Ya, dia harus dipotong-potong daunnya supaya dia menghasilkan buah ya, terangsang untuk menghasilkan buah begitu, bukan menghasilkan daun terus. Kalau di bawah pohon mangga nggak ada buahnya ya, kapan makan mangga ya? Nah, ini pohon mangga. Ada lagi pohon yang lain ya. Tadi kan ada punya matoa, ada mangga, ada rambutan, tapi rambutannya masih buah-buah pohon remaja ya. Tapi yang besar-besar ada lagi nih punya nih. Nah, pohon apa ini? Durian. Oh, punya pohon durian di sini ada 9. Wah, banyak ya. Di tempatnya Mas Kaleb juga banyak juga tuh. ada di sini. Ada lagi pohon durian. Ada. Nah, ini punya pohon waktu itu sudah berlama tinggal di kebun ini, nggak berbuah-berbuah ini pohon. Waduh, kenapa nih pohon nggak berbuah-berbuah? Akhirnya, oh iya sih memang waktu itu di bawahnya, maaf, di bawahnya pohon durian ini banyak sekali semak-semak. Karena belum sempat bersihkan toh. Akhirnya, bersihkan. 6 bulan kemudian dia mulai berbunga. Dan kemarin bulan ini awal bulan November, oh buah-buahnya muncul loh. Wah, buah-buahnya muncul dan dengan teman-teman di sini mulai menikmati selama hampir 3 minggu. Buah duriannya jatuh, bluk jatuh, kita ambil, kita buka, kita makan, jatuh lagi besok, ambil lagi, kita senang sekali semua menikmati buah-buah yang dihasilkan pohon. Nah, di belakang sini nih ada nih pohon buah duku, buah duku di sini nih, ada buah duku, ada buah langsa, ada kelapa, oh ada macam-macam pokoknya deh buah-buah di kebunnya di sini ya. Enak sekali dan itu senang. Kenapa senang sekali untuk bisa memiliki pohon yang berbuah. Nah, bagaimana nih pohon ara nggak berbuah? Sedih hati tuannya. Tapi waktu dirawat baik-baik, akhirnya pohon ini berbuah dan menyenangkan, gembira sekali yang pemilik pohon karena bisa menikmati buah-buahnya. Nah, ini perumpamaan Yesus berikan, pohon itu melambangkan kita, ini pohon-pohon ini yang adalah milik Tuhan, ini di kebun anggur Tuhan, ada pohon ara seperti kita. Kalau cuma kelihatannya wah gagah, keren, cantik lo, ganteng lo, tapi nggak punya buah, buahnya itu apa sih?
Kalau manusia buahnya apa? Anda nggak tahu buah-buah apa yang dihasilkan manusia? Kalau durian, buah durian. Kita buah apa? Nggak tahu? Nah, kita manusia itu menghasilkan buah. Coba baca Galatia 5 ayat 22. Siapa yang punya? Galatia 5 ayat 22. Yang boleh cepat dapat, boleh bacakan. 22 dan 23. Asar mau minta tolong ke Kak Venoya. Ada tuh Kak Venoya. Ya, Sir. Boleh dibacakan. Galatia 5 ayat 22 23. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi Ya. buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau manusia itu buahnya seperti yang disebutkan di buku Galatia ini. Yaitu apa? Yaitu ada kasih, suka mengasihi, ada sukacita, ada sabar, ya, damai selalu, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah-buahnya roh nih. Buah-buahnya kita. Ada nggak sih di pohonnya Mas Kaleb ini? Nggak buah-buah kelemah lembutan? Ada enggak di pohonnya Kakak Naomi ini buah penguasaan diri? Di Davey punya pohon ini ada enggak roh kesabaran, buah roh kesabaran, kemurahan, kebaikan? Apakah ada? Kalau enggak ada, nah bagaimana itu bisa ada? Itu kan pertanyaannya. Percuma aja manusianya seperti pohon ara. Banyak daunnya, kelihatan ganteng, keren segala macam, tapi nggak ada buah-buahnya tuh. Orang-orang nggak bisa merasakan kebaikan kita tuh. Orang-orang nggak merasakan, oh ini anak-anak kerudung di sebelah manis, suka aku cuman lembut, suka cita, ya, suka mengasihi, ya, nggak ada tuh. Gimana? Ingat firman Tuhan. Apa yang menjamin kita kalau kita bisa berbuah? Apa? Coba bagaimana rahasianya untuk kita bisa berbuah? Coba dibuka itu. Buku apa ya? Ada yang tahu? Gimana? Galatia. Yohanes 15 ayat 4. Ini dia rahasianya kalau kita mau berbuah. Ada yang mau bacakan? Ada di slide. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, jadi rahasianya kalau manusia itu ingin memiliki buah-buah roh, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kan? Apalagi tadi kesabaran, pengendalian diri, itu apa rahasianya kalau mau berbuah seperti itu? Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Oleh karena itu kita harus undang Yesus. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hidupku, hadirlah di dalam hatiku, supaya aku boleh menghasilkan buah-buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tuhan, aku ingin punya buah-buah itu. Karena buah-buah itu akan dinikmati oleh banyak orang dan orang akan senang. Dan Tuhan juga akan senang melihat kalau saya berbuah. Ya, gimana kalau pohon harusnya buahnya manis, tapi yang hasilnya buahnya asam? Bagaimana, enak enggak? Sekarang musim rambutan di sini. Tapi kalau salah pilih pohon, yang diambil pohonnya rambutan asam. Aduh, enak sekali, kecut sekali. Aduh, enggak mau, yang lain enggak mau, katanya, takut sakit perut. Nah, jangan seperti itu hidup kita ya. Hasilnya cuma buah yang asam, yang pahit. Aduh, jangan. Mari kita menghasilkan buah yang manis, buah yang baik. Dan rahasianya
tinggal di dalam Yesus. Undang Yesus dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang melimpah, yang akan berbuah sepanjang tahun seperti pohon kehidupan. Puji Tuhan, kiranya anak-anak Kerubium semua boleh seperti pohon ara yang berbuah. Dan untuk bisa berbuah, mengundang Yesus tinggal, nanti Yesus yang akan rawat kehidupan kita. Yesus akan potong yang nggak perlu. Yesus akan bersihkan. Yesus akan kasih pupuk. Ya, pupuk apa itu? Pupuk firman ya, supaya kita semua menghasilkan berbuah. Demikian dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Sir Markus yang sudah membagikan firman Tuhan. Jadi mungkin Miss mau tanya di sini, siapa yang merasa hidupnya sudah punya buah roh kesabaran? Ayo, siapa yang merasa sudah punya buah roh kesabaran? Ada? Atau semua masih belum sabar? Oh, Matthew sudah punya buah roh kesabaran. Yang sudah punya buah roh kebaikan. Oh, Arin dan Ariela, Yafet, Matthew, Rebecca juga. Tapi agak dikit-dikit marah. Oh, masih ada dikit-dikit marahnya. Yang sudah punya buah roh sukacita. Siapa yang punya buah roh sukacita? Yang merasa. Oke, ada Diola juga. Oke, puji Tuhan. Ada Teresa juga. Jadi, apa kuncinya supaya hidupnya punya buah roh? Apa kuncinya tadi? Supaya tinggal di dalam Yesus. Harus tinggal di dalam Yesus. Yesus harus tinggal di dalam hati kita. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sudah memperhatikan. Dan saat ini kita akan tutup rangkaian ibadah weekly online worship kita. Shine akan berdoa terlebih dulu dan dilanjutkan oleh Sir Markus. Jadi tetap dalam posisi berdoa ya. Jadi Shine akan berdoa, kemudian ditutup oleh Sir Markus. Kita semua boleh posisi berdoa mana? Tutup mata, kunci tangan. Oke, tunduk kepala, tidak bermain lagi ya. Oke, disilakan Shine untuk pimpin doa tutup. Let's pray. Thank you, God. Now we are going to end our worship. Please bless the teachers and please bless all of the kids and me too. Thank you, God. Amen. God, in Jesus' name, amen. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini kami dapat berkumpul bersama semua anak-anak Kerubium, bersukacita di dalam Tuhan, mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pohon yang berbuah-buah roh dalam hidup kami, dan buah itu dihasilkan oleh karena Yesus tinggal dalam hidup kami. Kami mengundang Yesus ada dalam hati setiap anak-anak Kerubium. Biarlah kiranya hidup mereka boleh menghasilkan buah. Mereka seperti sebuah pohon yang masih muda, yang akan terus bertumbuh, dan pada waktunya akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Tuhan berkati mereka semua dalam pendidikan mereka di rumah, berkati dalam kesehatan mereka, berkati sanak saudara mereka, adik dan kakak, berkati papa mama mereka, berkati kehidupan mereka, lindungi dari sakit penyakit, lindungi dari kecelakaan-kecelakaan. Biarlah kiranya mereka terus bersukacita di dalam Tuhan dan senantiasa bersyukur karena melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita akan Sampai foto ketemu bersama. lagi.